Jadi makanya wal asri itu ya, masa manusia itu kan bisa kaya, bisa dari miskin menjadi kaya, bisa kaya menjadi miskin, bisa muda menjadi tua, bisa tua kemudian sakit dan lain sebagainya. Itu dalam menyia-nyiakan, kecuali untuk beriman. Jadi menumpuk hartanya tadi menyia-nyiakan, kecuali menumpuknya itu untuk beriman dan amal soleh. Tapi tidak dilarang kan? Gitu. Sesuai ini buju tenang loh, ya kan? Ditendi Pak, kerja nanti dit. Sufi. Sabar. Sabar. Jadi kadang-kadang itu agama itu hanya untuk Apa ya? meninabuhkan Atau pelarian ya. Pelarian. atau pelarian untuk membela diri. Padahal agama itu memberikan semangat. Al-Quran menjadi semangat. Nah, omongan-omongan itu nanti ditahan oleh malaikat. Jenenge ngaji baik ngembosi. Gitu Pak. Ada Pak Mul, saya Pak Mul. Pak Mul biasanya. Wah, uang kok manusia kok nggak pengen kaya itu ya orang normal Pak. Orang sesuai dengan fitrahnya. Innahu lihubbil khairi nasad. Firman Allah. Innahu lihubbil khairi nasad. Sungguh sangat gitu. Semangat. Nah, karena peradaban secara umum manusia kafir khusus itu mampu uang. Tapi kalau Islam dah waktu itu hidup butuh uang, kan gitu, butuh hidup yang akan datang. Itu akibat apa Pak? Akibat kesalahan manusia mengidentifikasi siapa manusia, sehingga peradabannya muncul dari materi karena dia tidak punya Tuhan. Gitu Pak. Makanya al-haq itu maknanya sebenarnya Allah Pak. Watawasau bil haqqi. Kalau al-haq itu maknanya Allah berfirman. Kita al-haqqu min indi rabbik. Kebenaran itu dari kamu ya Allah. Jadi al-haq itu maknanya sebetulnya Allah. Ketika orang memandang kebenaran itu apa? Relatif. Nanti dia meniadakan Allah. Gitu ya. Coba enggak? Gitu loh. Kita ngomong kebenaran itu relatif. Oh, jangan bangga pada kebenaran relatif itu muncul dari bahasa orang, pemikiran-pemikiran orang yang tidak bertuhan. Gitu ya. Yang masuk dalam kamus khazanah universitas kita. Itu loh Pak. Ghazul Fikri. Nah, itu loh. Coba enggak? Kebenaran mesti ada. Enggak, maksudnya kalau kebenaran mutlak misalkan ya, kebenaran mutlak milik Allah, tapi kebenaran manusia kan relatif Pak. Enggak juga. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Dan kebenaran manusia kan relatif, tinggal dari sudut pandang mana. Tidak, manusia tidak memiliki kebenaran karena segala sesuatu kebenaran itu datang dari Allah. Manusia nggak bisa mengklaim benar, gitu ya. Misalnya hanya merasa benar. Itu manusia mana manusia yang benar? Tidak, manusia itu tidak akan mencapai kebenaran kecuali ini. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, maka kamu jangan menjadi orang yang merasa benar ya. Gitu.
Ustaz. Juga dari kami ada ceramah ya, mungkin konfirmasi juga bahwa manusia itu sudah ditakdirkan untuk surga dan neraka. Perjalanannya bagaimana nanti terserah ya. Nah, yang menghadirkan kami itu tidak bisa menjamin. Namun untuk ke sana kita harus berbuat selalu baik. Jangan sampai yang tahu nanti dia masuk surga, dia berbuat maksiat dulu. Kemudian kalau udah ditakdirkan Allah itu masuk surga ya, dilarang nanti waktu akhir hayatnya dia bertobat. Nah, kaitannya dengan Al-Asri ini apakah ada korelasinya itu Pak? Masalah waktu itu nih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Memang gini Pak, persoalan takdir ini kemudian menjadi orang itu ada yang Jabariyah, ada yang Ahlussunnah, ada yang Mu'tazilah. Seperti gini, saya duduk di sini itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi saya bisa saja memilih berdiri, ya kan? Tapi saya takdirnya berdiri, saya takdirnya duduk, kan pilihan saya, ya tidak? Oke, maka ini kalau kita bicara takdir itu jangan lupa di sana ada al-qadar, ada al-qada. Dan kita iman dengan qadar dan qada. Kan itu di rukun iman tuh. Bukan kita iman dengan takdir. Takdir itu sudah menjadi bahasa. Ini kita Bahasa Indonesia. takdir itu bahasa kita yang sebenarnya maknanya adalah qadar dan qada. Kan? Qadar itu apa? Qadar itu ketentuan, aturan-aturan, ketentuan bagaimana? Misalnya Pak Rahmat bikin ketentuan orang yang berjamaah di sini, nah ini ketentuan Pak Rahmat. Oke, tapi orang bisa masuk di sini sebenarnya keputusan, paham ya? Jadi ketentuan Allah itu orang yang taat, menghindari maksiat, orang baik, solehah, paham loh? Ini ketentuan Allah. Oke, ketentuan Allah itu innal insana lafi khusr, kecuali yang beriman. Ini ketentuan qadar. Manusia bisa milih enggak? Bisa milih. Ketika milih ini maka menjadi keputusan Allah. Jadi qadar dan takdir, qadar dan qada itulah takdir. Ketika qadar, oke, manusia bisa melibatkan diri milih yang mana, gitu kan? Tetapi kalau sudah qadar, manusia tidak bisa melibatkan diri. Wah, keputusannya Allah begini. Jadi la fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah, ini qadar. Manusia laisa bi khosara, manusia laisu bi khosara. Manusia menjadi tidak merugi. Manusia menjadi tidak merugi, ini keputusan Allah, tidak rugi. Paham? Lah, antara qadar dan qada itulah takdir. Qadar juga ketentuan Allah, qada juga putusan Allah. Paham?
Ketika Allah memutuskan sesuatu, manusia tidak bisa melibatkan dirinya. Tapi ketika Allah mengkodar, manusia bisa melibatkan diri untuk memilih. Contoh, mahasiswa